Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Kali ini saya akan berbagi informasi penting mengenai jenis pengisian angin pada senapan PCP. Memilih sumber angin yang tepat untuk senapan PCP Anda bisa menjadi pilihan yang sulit. Ada lebih dari satu cara untuk mengisi senapan PCP Anda, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika Anda tidak mengambil pilihan yang tepat dan tidak mempertimbangkan semua pilihan tersebut, maka Anda akan pusing sendiri karena selera orang berbeda-beda. Ada 3 cara yang umum dilakukan untuk mengisi senapan PCP Anda. Yang pertama adalah pompa tangan, yang kedua dengan tangki scuba, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan tangki carbon fiber. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah pompa tangan. Pompa tangan umumnya sama dengan pompa sepeda, tapi bukannya memompa ban. Anda memompa reservoir udara pada senapan PCP Anda. Sebaiknya jangan menggunakan lebih dari 5 menit dan biarkan pompa mendingin 15 menit di antara sesi pemompaan untuk mencegah kepanasan. Pompa tangan modern bisa mencapai 3000 PSI. Saat Anda mulai memompa, awalnya mudah, bahkan bisa memompa dengan satu tangan sampai dengan 1000 PSI. Tapi dari 2500 PSI, Anda akan mulai merasakan perlawanan yang kuat. Jadi lebih baik memanfaatkan berat badan untuk menambah kekuatan dalam memompa. Kelebihan menggunakan pompa tangan ini adalah: 1. Modelnya kecil dan mudah untuk penyimpanan. Yang kedua, tidak memerlukan pengujian teknis. Yang ketiga, harga lebih murah dibandingkan dengan tangki carbon fiber. Yang keempat, tidak perlu isi ulang sehingga tidak ada biaya apapun untuk proses pengisian ulang, seperti tangki angin yang lain. Yang kelima, tidak mudah pecah. Pompa tangan umumnya tahan lama dan bisa bertahan bertahun-tahun. Yang keenam, tidak pernah kehabisan tenaga angin. Yang ketujuh, bisa diperbaiki dan diservis dengan mudah. Yang kedelapan, pompa tangan sangat hemat biaya. Anda membelinya sekali dan Anda sedikit uang untuk dibelanjakan untuk perawatannya. Kemudian yang kesembilan, memberikan Anda pengaturan kontrol ketika tekanan tertinggi. Anda bisa memompa senapan dan berhenti pada titik tekanan yang Anda inginkan. Karakteristik ini juga membuat beberapa ahli senapan udara lebih memilih pompa tangan dibandingkan dengan menggunakan tangki yang lain untuk setiap pengisian senapan PCP mereka. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah: yang pertama, menguras energi dan usaha untuk menggunakan pompa ini. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengisian. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman tentang pompa tangan untuk mengoperasikannya. Yang keempat, beberapa pompa tidak memiliki saringan uap sehingga mereka bisa memasukkan air ke dalam senapan dan menyebabkan kerusakan dalam jangka panjang. Masalah ini bisa ditangani dengan menggunakan pompa di lingkungan yang terkendali, di mana tingkat kelembabannya rendah. Jenis pengisian angin yang kedua adalah tangki scuba. Tangki scuba juga disebut dengan diving cylinder. Tangki ini biasanya terbuat dari baja atau aluminium. Selain itu, tangki ini sering mengalami tekanan sebesar 3000 PSI. Ini diperlukan untuk melakukan pengujian hidrostatik pada tangki scuba setiap 5 tahun sekali. Kelebihannya adalah: yang pertama, tidak membutuhkan tenaga banyak dalam pengisian angin ke senapan PCP Anda. Yang kedua, kecepatan pengisian sangat cepat. Tangki scuba akan mengisi senapan PCP Anda dalam hitungan detik. Yang ketiga, diisi dengan udara yang disaring dan dikeringkan. Oleh karena itu, tidak akan memasukkan uap air ke senapan Anda dan tidak menyebabkan masalah berkarat. Kurangannya sendiri adalah: yang pertama, perlu dicek setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, biaya untuk isi ulang cukup mahal. Yang ketiga, harus menggunakan tempat yang aman untuk penyimpanannya. Yang keempat adalah sulit untuk berhenti persis di mana Anda inginkan karena tekanan meningkat begitu cepat. Yang kelima, dapur isi ulang yang susah dicari. Tidak di setiap kota mempunyai isi ulang tangki scuba ini. Yang keenam, sulit untuk mengisi penuh senapan PCP pada kapasitas 3000 PSI. Untuk jenis pengisian angin yang ketiga adalah menggunakan tangki fiber karbon. Tangki fiber karbon memiliki tampilan yang sama dengan tangki scuba, tapi jauh lebih kecil. Tangki ini menggunakan fiber karbon sebagai bahan tangki dengan kelebihan sangat ringan untuk dibawa kemana-mana. Sebuah tangki fiber karbon bisa mencapai tekanan 4500 PSI dan mendapatkan pengisian lebih banyak daripada tangki scuba. Kelebihan menggunakan tangki ini adalah: yang pertama, mengisi senapan dalam hitungan detik. Yang kedua, tersedia dalam berbagai ukuran. Yang ketiga, lengkap dan lebih kecil daripada tabung untuk menyelam. Yang keempat, tingkat tekanan tertinggi adalah 4500 PSI. Yang kelima, ukuran lebih kecil dan lebih ringan daripada tangki scuba. Yang keenam adalah nyaman dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah: yang pertama, lebih mahal daripada tangki scuba atau pompa tangan. Yang kedua, menemukan tempat untuk pengisian ulang tangki ini sangat susah.
Yang ketiga, biaya untuk mengisi ulang tangki ini sangat mahal. Kesimpulan, sejauh ini kita telah melihat bahwa pompa tangan, tangki scuba, dan tangki fiber karbon memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, Anda harus memikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Jika Anda jarang menembak atau bahkan tidak dipakai untuk latihan rutin, pompa tangan adalah pilihan terbaik. Jika Anda tidak ingin berkeringat dan menginginkan kecepatan mengisi yang cepat, maka tangki scuba dan tangki fiber karbon adalah pilihan terbaik untuk dibeli. Jika Anda ingin berburu di wilayah sendiri, tangki fiber karbon bisa menjadi teman terbaik Anda karena bobotnya yang lebih ringan dan mudah dibawa. Atau Anda mungkin menginginkan kedua pompa tangan dan tangki fiber karbon dalam persediaan. Tangki fiber karbon untuk kenyamanan dan pompa tangan untuk cadangan. Jika Anda tidak dapat membawa tangki Anda terisi ke tempat pengisian. Semoga informasi mengenai jenis pengisian angin pada senapan PCP ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Berikan kritik dan saran Anda agar channel Sniper Ngapak menjadi pusat informasi terpercaya bagi Anda semua penggemar berburu dan menembak seluruh Indonesia. Salam satu laras.